Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada saat malam hari ini kita boleh datang kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita datang kepada Tuhan, kita menghadap kepada Tuhan Yesus, kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab hanya Dialah Allah yang patut kita sembah dan kita puji untuk selama-lamanya. Mari kita angkat pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku bilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ya Tuhan, dikala kami boleh datang di hadapan-Mu ya Bapa, tidak ada kedirian kami lagi ya Tuhan. Segala kesombongan, segala keangkuhan di dalam kehidupan kami, itu boleh kami lepaskan dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Allah yang boleh ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya Engkaulah Allah yang patut disembah, hanya Engkaulah Allah yang patut dipuji untuk selama-lamanya ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah tengah minggu kami. Mohon Tuhan Yesus Engkau boleh hadir di dalam sepanjang ibadah yang kami lakukan. Roh-Mu yang kudus berkenan hadir kepada kami pribadi lepas pribadi, rumah demi rumah,
sehingga dikala kami datang kepadamu, beribadah kepadamu, hati kami boleh dipenuhi dengan sukacita yang dari surga. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala hal yang membuat kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi biarlah pada saat malam hari ini kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, menghampiri tahta-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan setiap pujian kami boleh layak sampai di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami tahu ya Tuhan, dikala kami ingin datang kepadamu, ada kuasa kegelapan yang selalu ingin mengganggu kepada kami. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala kuasa kegelapan yang masih tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, bahkan di dalam seluruh ruangan rumah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usir engkau iblis keluar, tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali lagi. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus sudah hadir. Kami percaya Roh-Mu yang kudus sudah ada. Biarlah ya Tuhan, sepanjang ibadah yang kami lakukan, Engkau yang bertata di atas pujian. Terima kasih ya Bapa di surga. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini, berkenan Tuhan Yesus yang boleh mengurapinya, sehingga bukan dengan keberadaan kami lagi, tapi biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh hadir. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita, menjadi yang terindah di dalam kehidupan kita. Marilah kita mencintai Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Biarlah semua lidah boleh mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan biarlah segala lutut semuanya boleh bertelut. Sebab Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa. Mari kita angkat pujian Kau yang terindah. Lebih
Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan Yesus adalah Raja di dalam kehidupan kita. Biarlah Dia boleh menjadi Bapa di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak-Nya, mari kita memanggil Dia Aba ya Bapa, karena Dialah yang boleh hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian Aba Bapa.
setia kepadamu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada akhirnya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Biarlah kita boleh menjadi hamba yang setia, mengerjakan segala apa yang telah Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, agar kita semuanya boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka setiap mata telinga rohani kita, agar pada saat malam hari ini kita boleh menerima firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Engkaulah Allah kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami sangat mencintai-Mu, Engkau ya Tuhan. Engkaulah Bapa di dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima setiap pujian, setiap pengagungan. Biarlah ya Tuhan,
Segala pujian kami, pengagungan kami, serta gerak kami ya Tuhan, semuanya kami letakkan di hadapan-Mu. Sungguh sangatlah jauh dari sempurna, tetapi biarlah Tuhan semuanya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Sebab Engkaulah ya Tuhan, Allah kami yang senantiasa boleh hadir di dalam kehidupan kami. Saatnya ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh menyiapkan setiap hati dan pikiran kami pada saat hari ini. Sehingga firman yang boleh disampaikan, firman yang boleh diperdengarkan, itu semuanya boleh hadir di dalam kehidupan kami. Mohon ya Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus boleh berkenan hadir, menjaga hati kami pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu tidak ada satupun yang hilang atau lalu dari kehidupan kami. Tetapi biarlah firman-Mu boleh senantiasa tinggal di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh lakukan itu dan menghasilkan buah hanya untuk kepujian nama-Mu saja. Kami juga membawakan hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Daniel, yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Biarlah bukan dengan keberadaannya lagi, tetapi biarlah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau yang mengurapinya dari ujung kaki sampai ujung kepala, sehingga dikala firman-Mu boleh ditaburkan, itu semuanya perkataan daripada-Mu ya Tuhan, dan semuanya itu boleh sampai kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan kalau pada malam hari ini di ibadah tengah minggu kita kembali saya diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam ibadah tengah minggu ini. Semua hanya karena kasih dan karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mulai sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-44. Matius 13 ayatnya yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Amin. Ini adalah suatu perumpamaan, pengajaran tentang hal kerajaan sorga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Roma yang ke-14. Roma 14 ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat apa itu kerajaan sorga. Dalam Roma 14 ayat 17 demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang menurut Roma 14. Lalu kita melihat dalam 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat ke-20, demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Amin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerajaan Allah
baik menurut Roma 14 tadi dan menurut 1 Korintus 4 tadi, bahwa kerajaan Allah itu bukanlah berbicara tentang makanan dan minuman, bukanlah berbicara tentang perkataan, tapi berbicara tentang kuasa, tentang kebenaran, tentang damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Dengan singkat kata, kerajaan Allah bukanlah tentang kedagingan. Kerajaan Allah berbicara tentang kerohanian, tentang keselamatan. Kalau kita melihat dalam perumpamaan yang tadi Tuhan ajarkan, adalah seorang yang menemukan harta di sebuah ladang. Lalu setelah dia temuin, dia pendam lagi. Kenapa tidak diambil? Karena tentu itu belum menjadi miliknya. Pengajaran perumpamaan itu mengatakan orang itu sangat bersuka cita karena dia menemukan harta terpendam. Dia bersuka cita, dia mengingini harta itu, lalu dijuallah apa yang menjadi seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Dalam hal ini, saudara, berarti si orang itu sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Sebab firman Tuhan tadi jelas berkata, yang dalam Matius itu, Matius 13 ayat yang ke-44, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi saudara, yang dimiliki orang itu di dalam hidupnya sekarang hanya ada ladang itu dan harta itu. Harta yang dia temukan itu, hanya itu miliknya sekarang. Sekarang mari kita lihat, apakah sesungguhnya yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat perumpamaan harta terpendam ini. Tadi kita mengenal bahwa kerajaan Allah bukanlah soal kedagingan. Kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, tentang sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kerajaan surga berbicara tentang kuasa. Kuasa apakah ini, saudara? Apa maksudnya dia berbicara tentang kuasa? Mari kita lihat dalam Yohanes yang pertama, Yohanes yang pertama ayatnya yang ke-12. Yohanes pertama ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi kuasa itu yang mengubahkan kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah sudah tentu dia adalah pewaris kerajaan Allah. Sudah tentu dia adalah pewaris kuasa dari Allah itu sendiri. Pada saat kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya pada saat itulah kita menemukan harta yang terpendam itu.
Tapi seperti perumpamaan yang Tuhan ajarkan, harta itu belum menjadi milik kita. Belum. Kita sudah menemukan harta yang terpendam itu. Tapi belum menjadi milik kita. Karena masih ada di ladang milik orang lain. Bagaimana kita mendapatkannya? Tuhan Yesus juga mengajarkannya. Yaitu dengan menjual seluruh milik kita untuk dapat kita peroleh harta itu. Dengan membeli ladang itu. Masalahnya, maukah kita melakukan seperti itu? Sungguh tidak mudah dan tidak gampang untuk melakukannya. Sebab arti dari menjual seluruh hartanya itu adalah dia meninggalkan kehidupan yang lamanya. Dia meninggalkan segala sesuatu dari kehidupan yang lama yang tidak mengenal Tuhan kepada kehidupan yang baru pada saat dia mengenal kepada Tuhan. Segala kesenangannya, apa yang disenanginya, yang lama, kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, itu harus ditinggalkan. Itulah arti dari kita menjual seluruh kehidupan kita. Artinya ditinggalkan semua yang lama. Hidup kepada yang baru di dalam percaya akan Tuhan itu. Itulah cara mendapatkannya, saudara. Kita lihat dalam Kolose yang ketiga. Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini yang harus dimatikan. Semua yang segala duniawi itu yang harus kita tinggalkan. Untuk memperoleh kuasa kerajaan Allah itu. Untuk memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tadi saya katakan, pada saat kita mengenal Tuhan Yesus, pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, sebenarnya saat itulah kita telah menemukan harta terpendam itu. Tapi belum menjadi milik kita. Cara milikinya adalah matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sebab Roma 8 dalam Roma 8 ayatnya yang ke-8 dan 9 Roma 8 ayatnya yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya ulangi sekali lagi, Roma 8 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Tidak mungkin, saudara. Tidak bisa kita hidup menyukai kedagingan, terus sebentar
kita mengikut Tuhan. Tidak bisa seperti itu. Sebab kedagingan tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mau mengikut Allah, matikan seluruh duniawi, termasuk kedagingan kita. Matikan, tinggalkan itu. Tinggalkan. Dan raihlah harta yang terpendam itu, yaitu keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Kita lihat ayatnya dalam Filipi 3. Filipi 3 ayatnya yang ke-8. Filipi 3 ayatnya yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus. Amin. Ini adalah suatu pernyataan dari Rasul Paulus. Bagaimana pengalaman hidupnya. Dari orang yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya dia menjadi rasul yang paling giat dalam memberitakan Injil Kristus. Suatu pernyataan yang bukan sembarangan orang bisa katakan kalau dia belum merasakan. Pengenalan akan Kristus yang diketahuinya jauh lebih mulia dibandingkan dengan segala apapun. Kita sama-sama mengetahui bahwa Rasul Paulus bukanlah orang sembarangan. Dia ada kedudukan, dia orang yang pintar. Tapi semuanya itu dianggapnya sebagai sampah karena pengenalannya akan Yesus Kristus yang jauh lebih mulia dari semua segala sesuatunya itu. Inilah saudara sikap orang yang sudah mendapatkan harta itu. Dia bukan hanya menemukan, tapi dia telah mendapatkan. Oh, segala sesuatu dalam hidupnya dianggapnya tidak berharga. Hanya satu yang berharga, yaitu pengenalannya secara pribadi kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita ikuti teladannya. Teladan Rasul Paulus ini. Yang mau meninggalkan segala kedagingan. Yang mau melepaskan segala kehidupan duniawinya. Untuk mengikut sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita akan menutup ibadah tengah minggu kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu ya Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab sungguh besar kebaikanmu yang kau nyatakan bagi kami umatmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang boleh kami jalani di malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengajaran-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Mengingatkan agar kami jangan hidup secara duniawi. Jangan hidup dengan kedagingan. Tapi biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran Injil-Mu ya Tuhan Yesus. Ajarlah jadi kami senantiasa untuk senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di malam hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk sidang jemaat-Mu. Kami ya Tuhan yang di rumah kami masing-masing, di daerah kami masing-masing, mohon berkati dan lindungi keberadaan sidang jemaat-Mu. Terlebih lagi di masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka, semuanya boleh terpenuhi karena pemeliharaan-Mu yang ada di dalam sidang jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga membawakan untuk sidang jemaat-Mu mereka yang mengalami kelemahan, sakit penyakit. Kami bawakan untuk Bapak Sembiring, saudara kami Michael, dan kepada saudara kami yang lain yang tubuhnya mengalami sakit. Mohon ya Tuhan, Kau menjamah mereka, mengadakan kuasa-Mu, mengadakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kuasa jamahan-Mu, kesembuhan boleh mereka terima ya Bapa. Terlebih lagi bagi mereka ya Tuhan yang sakit rohani, mereka yang sudah mulai undur, mereka yang sudah mulai tawar hati ya Tuhan, jamah hati mereka ya Bapa dengan kasih-Mu, agar dalam kehidupan mereka ya Tuhan ada kebangkitan rohani ya Bapa, sehingga mereka boleh kembali bersemangat dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi, demikian juga ya Tuhan Yesus, dengan setiap kerinduan dari sidang jemaat-Mu yang mereka naikkan, setiap permohonan dari sidang jemaat-Mu yang mereka ucapkan di hadapan-Mu, berkenannya Allah Engkau mendengar, mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga bawakannya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Mohon ya Tuhan, biarlah lalukanlah ya Tuhan pandemi ini dari bangsa negara kami ya Bapa, agar bangsa kami terbebas dari pandemi ini ya Tuhan Yesus. Mohon lindungi ya Tuhan para tenaga medis, mereka yang ada di garis depan dalam mengurus pandemi ini ya Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka ya Tuhan sukacita dalam melakukan tugas mereka ya Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, biarlah kasih-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan kami bawakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah semua ada dalam naungan kasih-Mu, sehingga takut akan Engkau ada dalam pemerintahan kami ya Tuhan, sehingga mereka menjalankan pemerintahan ini dengan jujur dan adil. Bapa Surgawi, kalau Engkau berkenan, berikanlah kepada mereka kesempatan untuk menerima keselamatan yang daripada-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk negara kami, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkenan ya Allah, Engkau berbelas kasihan bagi bangsa kami. Mohon penjagaan-Mu ya Tuhan, dari setiap bencana-bencana yang akan mengintip, yang akan membuat bangsa kami semakin terpuruk. Dihalaukanlah itu daripada bangsa kami ya Bapa. Tapi berkenanlah Engkau mengaruniakan keamanan dan kedamaian bagi bangsa dan negeri kami. Terlebih lagi ya Tuhan,
mengaruniakan keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Inilah ya Tuhan yang menjadi seluruh doa kami di hadapan-Mu. Berkenannya Allah Engkau mendengar dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Dan di dalam nama itu juga kami akan menyapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.